Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Warga Mesuji memecahkan kaca bus yang terguling dan terbakar untuk mengeluarkan penumpang yang terjebak di dalamnya. Kecelakaan. Kecelakaan. Mobil dan motor terperosok ke dalam lumpur di jalan yang rusak di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Vaksinasi PMK digencarkan. Ternak yang baru divaksin dilarang dipotong untuk Idul Adha 2022. Dinas Pertanian Bandar Lampung Senin siang mulai memvaksinasi ternak. Sasaran yakni ternak sapi milik perorangan dan lapak penjualan besar. Vaksinasi PMK ini rupanya menjadi masalah bagi para penjual ternak, sebab yang divaksin dilarang dijual untuk dipotong pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Syarat sapi yang mendapat vaksin harus berusia di atas 3 bulan, tidak hamil dan dilarang dipotong karena masa inkubasi vaksin mencapai 6 bulan. Artinya sapi yang divaksin bulan ini paling cepat baru boleh dipotong pada akhir tahun 2022. Kita memvaksin adalah hewan-hewan yang tidak dijual ya, yang tidak akan dijual. Karena dia vaksin ini 6 bulan dulu baru bisa dipotong. Nah, pengulangan vaksin kedua itu nanti 6 bulan. Untuk jumlahnya sendiri Bu, yang di hari ini ada berapa banyak yang kita vaksin Bu? Kita punya vaksin 300. Kayak dikasih oleh provinsi ada 300. Dan insya Allah besok harus sudah habis. Pemilik ternak yang divaksin berjanji tidak akan menjual sapinya pada tahun ini. Mereka juga menjaga kesehatan ternak dari paparan PMK dengan rutin memberikan vitamin dan membersihkan kandang. Ada rasa kekhawatiran nggak sih Pak sama wabah PMK ini Pak yang udah di daerah lain Pak? Oh selalu ada, karena ya namanya ternak itu kan sebagian ekonomi dari kelompok dan anggota. Ini tadi yang divaksinasi ada berapa ternak Pak yang milik kita ini tadi Pak? Rencananya yang divaksinasi itu 13 ekor, tapi yang sudah terlaksana masih berapa, 10 atau berapa? Kita anaknya nggak bisa ya? Dinas Pertanian Bandar Lampung mendapatkan pasokan 300 dosis vaksin PMK dari Pemprov Lampung. Seperti wabah COVID-19, Dinas Pertanian juga akan memvaksin booster ternak dengan interval minimal 2 hari dari vaksinasi pertama. Oh ya, di sini ya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tulang Bawang menjadi salah satu daerah yang terbanyak mendapatkan kuota vaksin PMK yakni 3.000 dosis. Kabupaten Tulang Bawang menjadi salah satu daerah yang ditemukan kasus terbanyak paparan PMK menjadi 300 kasus. Selasa siang petugas mendatangi kandang ternak di Desa Tirto, Kecamatan Banjarbaru. Petugas memvaksinasi ratusan sapi di daerah ini. Ya, sekitar 300 lebih kurang Pak. 300. Dapat alokasi berapa sih Pak? Kita di Kabupaten Tulang Bawang dapat 3.000 vaksin untuk 3.000 ekor. Dan kita usahakan dalam minggu ini selesai. Kira-kira masih kurang nggak sih Pak untuk vaksin dari luasan ternak itu? Ya kalau melihat dari populasi ternak kita ya masih kurang cukup banyak itu Pak. Ya, kita harapkan ada lagi tahap kedua selain tahap ke-1. Vaksinasi diberikan bagi sapi yang sehat. Tujuannya supaya sapi kebal dari paparan penyakit mulut dan kuku. Warga lega dan tidak khawatir lagi sapinya akan terserang PMK. Mudah-mudahan sapi-sapi kita ini diberikan keselamatan ya, ditolong oleh pemerintah. Kita terima kasih.
Mbah, dengan adanya wabah PMK ini sempat takut nggak sih, Mbah? Ya memang kalau kita sebagai peternak takut adanya ini. Oh, gitu. Karena apa? Kita mendengar, melihat di mana-mana ada sapi sakit, ada sapi yang mati, terus ada kambing mati gitu. Kita juga was-was bener, takut. Dinas Peternakan dan Pertanian Tulang Bawang mengimbau sapi yang baru divaksin tidak dipotong dalam waktu 6 bulan. Sebab daging ternak yang baru divaksin belum aman dikonsumsi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Masyarakat kini bisa membeli minyak goreng curah seharga Rp13.500 per liter dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Penjualan dibatasi paling banyak 10 liter per orang. Pemerintah membolehkan satu KTP untuk membeli maksimal 10 liter per harinya. Seperti terpantau di salah satu toko di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Raja Basa Raya, Bandar Lampung, Selasa pagi. Masyarakat ramai mengantri membeli minyak goreng curah murah yang digelar hasil kerjasama Badan Urusan Logistik atau Bulog Lampung dan Kementerian Perindustrian. Pemilik toko membuat mesin seperti dispenser SPBU guna mempercepat pengisian minyak ke jerigen pembeli. Pemilik toko juga memeriksa fotokopi KTP pembeli yang juga diwajibkan untuk mendata dan memasukkan ke aplikasi SIMIRAH. Penjualannya untuk masyarakat, jadi kita wajibkan kita minta KTP. Untuk KTP-nya itu dijatahin 10 liter per KTP gitu, Mbak. Oke. Kalau antusiasme masyarakat sendiri seperti apa? Ya, antusiasme masyarakat sangat membantu benar, Mbak. Kayak ibu khususnya ya, mama semuanya. Karena sekarang kondisi kita minyak juga di pasaran lumayan tinggi, ya kan? Kita dengan harga yang murah, kita bisa membantu semuanya. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan program minyak goreng curah murah. Mereka juga tidak keberatan dengan syarat fotokopi KTP karena bisa mendapatkan hingga 10 liter minyak goreng setiap harinya. Saya merasa terbantu, Pak. Ini ada minyak di sini. Jadinya saya nggak nyari kemana-mana. Ada di sini. Udah gitu aja ya, Mbak. Toko yang menjual minyak goreng curah murah belum banyak. Pemerintah sedang gencar menyosialisasikan aturan pemakaian NIK dalam setiap pembelian minyak goreng supaya masyarakat tidak kebingungan dan salah paham. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang di Pasar Bandar Lampung mengkritisi peraturan pemerintah yang akan mewajibkan pembelian minyak goreng curah bersubsidi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan KTP. Aturan itu rumit dilaksanakan sebab warga di pasar tidak semuanya menggunakan ponsel Android. Aturan itu juga memberatkan para pedagang karena harus kerja 2 kali, yakni melayani pembeli dan mengurus calon pembeli menggunakan aplikasi dan KTP. Karena mereka itu kan kebanyakan orang tidak semua bisa menggunakan aplikasi tersebut ya. Kebanyakan orang tua kan mereka tidak bisa, ada yang buta huruf kan. Sebenarnya saya tidak setuju. Nah kalau dari pedagang sendiri seperti apa? Ribet lah. Ribetnya gimana? Harus ribet lah. Harus mendata juga. Kita mendata. Dan kadang ngajarin orang tersebut ya, nggak bisa. Repot, Pak. Gimana? Repot-repotnya gimana, Bu? Masalahnya saya aja beli pakai jerigen aja ngantri, pakai KTP, dia beli itu. Repot lah, apalagi ibu-ibu kan paling beli cuma seperempat, setengah kilo gitu. Menolak lah, Pak, repot, kita kan pedagang kecil lah yang biasa-biasa aja, nggak usah bikin rakyat susah, udah susah nambah susah. Pemerintah diminta menurunkan harga minyak goreng, bukan membuat aturan baru cara pembeliannya. Sekarang pakai kartu Peduli Lindungi. Kalau menurut Ibu seperti apa, Bu? Ribet. Ribetnya gimana? Ya ribet lah. Udah mau kita beli bayar. Mas pakai kartu lagi ya. Kecuali gratis. Kalau gratis nggak apa-apa. Nah selain ribet, Pokoknya mah ribet aja ngurus-ngurus surat-suratnya udah itu aja. apa gimana jadi? Ya kalau bisa saya mah turunin aja harga minyak itu aja udah. Aturan baru itu masih tahap sosialisasi yang dimulai 27 Juni lalu
Dengan aplikasi Peduli Lindungi dan KTP, warga nantinya akan mendapatkan harga minyak goreng bersubsidi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Sejauh ini, pemerintah belum menetapkan waktu pasti pemberlakuan aturan itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.